wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'du. Segenap pimpinan dari PT Jasa Marga yang saya muliakan, segenap keluarga besar PT Jasa Marga, segenap pengurus Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, para ustaz yang saya muliakan, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita hidup penuh dengan kemudahan dan keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Jemaah yang saya muliakan, setiap dari kita sangat mendambakan hidup itu tenang, damai, bahagia, paling tidak sesuai rencana kita. Maka untuk menggapai kehidupan yang penuh dengan barokah, indah, Allah memberikan satu tipsnya melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di Masjid Ar-Rahman tanggal 13 ayat 12. Iya, sebab saya kagak hafal tanggal, Pak. Enggak punya gaji soalnya Ustadz mah. Tanggal 12 yang saya sampaikan hari ini, siang ini, insya Allah Sabtu besok saya sampaikan di TV One live 12:30 sampai jam 2. Khusus nih, Jasa Marga saya duluin dah ya. Tapi kalau di TV One minum saya susu, ini air putih doang ya. Air dah. Ulah. Saudara yang saya muliakan, how to change our life in the world. Do you understand? Artinya dilarang merokok tuh, Pak. Bagaimana hidup kita berubah? Dari yang susah menjadi mudah, yang sedikit menjadi banyak, yang mustahil menjadi mungkin, sudah. Oh, semua konsep di dalam Al-Quran sudah jelas. Yang jelas satu passwordnya, jangan lompat pagar, itu aja. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Seseorang itu akan mati tergantung kebiasaan hidupnya. Termasuk ngaji di sini, kalau biasa nyender di tembok, pahalanya setengah. Bagi 2 sama tembok, Pak. Ada orang yang nggak biasa untuk ngendarain motor, tapi dia belajar, terus dibiasakan, jadi bisa. Itu law of nature. Orang bisa karena terbiasa. Nggak biasa mengendarai mobil, helikopter, dia belajar, terus dibiasakan, pasti bisa. Tidak ada seorang anak manusia yang tidak mati. Semua pasti mati. Kira-kira pejabat mati nggak? Kira-kira artis mati nggak? Ustadz belakangan dong. Ntar yang doain siapa? Tapi pasti mati juga. Seorang anak manusia, apapun keyakinannya, apapun rasnya, ketika wafat bukan seperti binatang. Ayam mati, pendem, kelar urusan. Burung mati, pendem, kelar urusan. Tapi seorang anak manusia mati, di situ ada pintu untuk menuju gerbang kehidupan yang maha abadi. Cuma 2 pilihan kita, surga atau neraka. Di mana nanti tempat kita? Maka sekarang yang menentukan. Kalau sekarang sudah tidak bisa menjadi poin untuk masuk ke salah satu keduanya, bila khusus surga, kayaknya susah. Maka salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada kita. Terlebih dulu saya berikan satu ilustrasi, Pak. Assalamualaikum.
Udah ngopi belum? Begini Pak. Satu saat Rasul ketemu sama sahabat. Dulunya badannya gede. Kalau bahasa Betawi tebeng. Badannya sekel. Tiba-tiba ini sahabat ketemu Nabi kurus kayak berbagi sawah. Bibirnya pecah manggis. Kayak kurang vitamin. Sontak Nabi bertanya kepada sahabat. Sahabat, ente sakit kurus begini? Tidak ya Rasulullah. Kan dulu sehat. Kan dulu sekel. Kenapa sekarang kurus? Oh rupanya sahabat begini Pak. Apa kata sahabat? Tujuan sahabat ngomong begini butuh validasi Nabi. Pengen diacungin jempol sama Nabi. Ya Rasulullah, dulu saya besar. Dulu saya tebek, keker. Sekarang saya kurus karena setiap hari saya puasa. Setiap hari cuma 5 hari yang kagak puasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik. Kalau umpama 360 hari 1 tahun, cuma 355 hari yang semuanya puasa. Ya Rasulullah, saya bukan cuma sekedar puasa. Setiap hari saya tahajud, setiap malam saya bersungkur di hadapan Allah. Makanya jidat saya hitam. Ada nggak yang jidatnya hitam tapi bukan sujud? Ada. Kejedot dia. Ya Rasulullah, hampir setiap hari saya itikaf di masjid. Saya usahakan setiap hari khatam Al-Quran. Apa kata Nabi sahabat? Bang, saya ini Nabi, kata Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Tidak ada seorang Nabi yang pangkatnya di atas saya. Ana sayyidul mursalin. Saya pemimpin Nabi dan Rasul. Saya Nabi, nggak kayak kamu banget. Artinya apa? Saya berpuasa ada waktunya, saya nggak puasa. Saya malam tahajud, tapi tidur dulu, nggak kayak kamu. Sepanjang malam kau ibadah. Aku hatam Quran, tapi aku bagi waktu. Ada waktu untuk istri, ada waktu untuk anak. Yang namanya healing itu penting. Yang namanya tamasya itu penting. Lah kalau bini sumur dapur kasur, kasur sumur dapur, dia mengkelau, dia bete. Makanya imam tidak boleh cuma sekedar menjadi imam di masjid, di musola, tapi imam sejatinya bagaimana memberikan edukasi, bagaimana tidak memberikan kelelahan dan bete di dalam rumah tangga. Tirulah akhlak Nabi Muhammad. Jamaah yang saya muliakan, satu saat Nabi pulang dakwah, capek betul. Begitu sampai rumah, cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kakek, sini ke main kuda-kudaan. Nabi capek betul, Ustadz Suhara. Nabi capek. Begitu pulang, cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain minta main kuda-kudaan. Nabi langsung tersungkur tuh. Ayo naik sini. Husain naik belakang ya. Nabi naik. Dipukul sama Sayyidina Hasan. Lu hina. Ayo jalan ke sono. Iya, kata Nabi Muhammad. Sisi kemanusiaan Nabi Muhammad yang jarang terungkap. Nabi main sama cucunya. Bagaimana dengan anaknya sendiri? Tuh Pak, secapek-capek kita pulang, anak ngajak main, santun. Ini hawanya mau sewot aja. Pak main Pak, malu mana sih? Dasar mah PA. Ini makanya kata Nabi itu, kalau rumah tangga kagak pakai ilmu, kita pengen my house is my paradise. Do you understand what the meaning of that? My house is my paradise. Tahu artinya Pak? Ongol-ongol.
Tapi kenyataannya my house is my hell. Kita pengen baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi banyak KTP muslim hidup di tengah orang-orang muslim. So, pertama ketika sholat bolak-balik umrah haji sekian kali, tapi masalah bertubi-tubi kagak habis-habisnya. Ini kelar belum satu masalah, datang lagi masalah sudah. Apa sebabnya? Mungkin di dalam rumah kita tidak ada akhlak Nabi Muhammad. Kaif? Bagaimana akhlak Rasulullah? Salah satunya nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinari rumah kalian dengan salat dan baca Quran. Nih lakinya mancing mulu di empang, bininya tiktokan mulu. Ada yang suka mancing gak sini Pak? Yang tukang mancing ada sih? Oh pantes bibirnya kayak mujair mulu ini mah. Ulah tenawan-nawan. Mancing mangga silahkan. Abdi juga mancing di Cinangka sebelah kiri RT Endang. Tapi waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya untuk urusan dakwah, untuk keluarga ada dibagi-bagi. Ini mancing 3 hari 3 malam kagak pulang, sambar geledek Paul. Saudara yang saya muliakan, setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Saya punya mantan namanya Claudia Cynthia Bella. Kenapa Bu Ustaz nyengir? Suzon ya? Ini dia nih. Akhir zaman banyak umat suzon mau Ustaz ini. Suzon, ya. Saya punya mantan namanya Nabila Sakib, Pak. Urusan saya. Kalau Ustaz mah boleh banyak ya. Kalau RT mah Tuhan sudah banyak. Ketemu Pak. Saya kalau lagi bete kan ke PIM 3. Saya ngopi di sana. Saya ketemu mantan saya itu Olah Ramlan. Dia bilang begini, Jia manggil Ustadz berarti belum move on dia. Apa? Curhat itu Bang. Dia cerita begini, Ustadz inget gak kemarin di Menteng itu yang kita kajian? Yang mana ya? Minggu yang lalu. Aku kan datang terlambat sama teman gitu. Terus tahu nggak Pak Ustadz itu siapa yang bareng aku? Nggak tahu. Itu artis Pak Ustadz sama aku. Baru sebulan nikah, udah mau nuntut cerai suaminya. Allahu Akbar. Padahal nikah ini modal 3,5 miliar. Cuma sebulan nuntut cerai. Di mana letaknya Pak Ustadz? Padahal suaminya pejabat, rumah bertingkat, harta sejagat, mobil mengkilat, alergi main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat. Padahal istrinya udah, tapi hidup selalu melarat. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Bisa terjadi kita karena di rumah tidak ada sholat. Mungkin kita sholat, anak kita nggak sholat, kita diemin aja. Mungkin kita rajin baca Al-Quran, tapi lebih rajin lagi istri kita untuk baca medsosnya. Mungkin kerajin tahajud, tapi istri kita lebih rajin ghibah, kita diam saja. Mungkin kita rajin zikir, tapi anak gadis kita dibawa kemana-mana dan bukan mahramnya, kita diam saja. Itulah penyebab malaikat rahmat tidak turun, karena kita termasuk kategori dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan anak gadisnya, mahramnya dibiarkan berbuat maksiat, tapi dia diam saja. Nauzubillah min zalik. Saudara, ambil kelar. Itu sahabat menceritakan, ya Rasulullah saya begini, ya Rasulullah saya begitu, makanya saya kurus. Sehingga Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihinnya, Rasulullah bersabda, hati-hati sahabat, la yadkhulanna ahadukum al-jannah bi'amali illa ayyataghammadahu Allah birahmati. Sahabatku ketahuilah, demi Allah, seorang di antara kalian tidak akan pernah masuk surga dengan amal ibadahnya yang begitu banyak. Jadi ini Ustaz Zuhara nih, dia pengen
diacungin jempol sama Nabi. Dia rajin tahajud, dia rajin puasa, dia rajin baca Quran. Tapi salah 180 derajat. Rasul katakan, demi Allah, seorang di antara kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, sekalipun ibadahnya banyak. Oh, tamparan keras buat beliau. Udah dinasihatin dia ngerengkal. Ya Rasulullah, wala anta. Ya Rasulullah, termasuk Anda. Apakah Anda termasuk? Anda tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nabi fair. Wala ana, termasuk saya. Saya tidak akan masuk surga kecuali Allah berikan rahmat kepada saya. Yang mahal itu rahmatnya jamaah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan rahmatnya terhadap orang yang Allah kehendaki. Tapi yang jadi permasalahan berat bagi kita, apakah kita termasuk orang yang dirahmati Allah? Apakah kita termasuk golongan itu? Sebab banyak saudara, orang yang di depan Ka'bah yang sujudnya ribuan kali, tapi rahmat tak turun ke situ. Orang yang pakai sorban sampai nyengser di aspal, nggak turun rahmat kepada orang itu, saudara. Orang yang sering setiap hari pergi haji, tak turun rahmat. Apa sebabnya? Cross check Imam Nabi Musa ditanya sama Allah. Ya Musa, wahai Musa, apakah mau doamu aku ijabah? Apakah mau doa-doamu aku kabulkan? Apakah kau mau aku tempatkan di surgaku? Mau ya Allah. Dua pegang wahai Musa. Nabi Musa didikte langsung oleh Allah. Kalau kau pengen masuk surga, kau semua doamu aku ijabah. Dua pegang. Yang pertama, sun batnak anil haram. Jaga perutmu dari makan yang syubhat, apalagi haram. Saudara yang saya muliakan, ini teguran bagi kita. Syekh Fudail bin Iyad itu seorang waliullah, seorang tabi'in yang doanya terkenal dikabul Allah. Satu saat beliau pelesir ke Palestina, itu doanya biasanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, diangkat tangannya tuh Fudail bin Iyad. Ada yang mengatakan Syekh Ibrahim bin Adham, itu malaikat ribut di atasnya, saudara. Wih, luar biasa. Ibrahim bin Adham doanya kabul. Saudara, ini fakta sejarah dari Quran, tidak di hadis. Beliau itu salah satu karomahnya. Kalau malaikat mengucapkan salam, beliau tahu, saudara. Satu saat pelesir ke Palestina, ketika di Masjidil Aqsa diangkat kedua tangannya, satu pun malaikat tidak ada yang menjawab, tidak ada yang memberikan salam kepada beliau, pertanda doanya tidak dikabul. Dalam hati Syekh Ibrahim bin Adham, something wrong, pasti ada yang salah. 3 malam Bapak berturut-turut Syekh Ibrahim bin Adham doa di Masjidil Aqsa, tidak diterima sama Allah. Akhirnya beliau munajat, beliau istighfar, mohon ampun, apa salah saya? Sehingga Allah utus satu malaikat untuk memberikan informasi kepada Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim, kami segenap malaikat, kami tahu doa-doamu sangat dikabul Allah. Tapi kenapa 3 malam berturut-turut Allah tidak mengabulkan doamu? Itu dia wahai malaikat. Aku pengen tahu kenapa bisa begitu. Kau ingat dari Mekah menuju Palestina, bekal apa yang kau bawa? Korma dan air putih. Tapi setahu aku wahai malaikat, aku membeli dengan uang yang halal. Bukan itu wahai Ibrahim. Kau ingat berapa kilo kau beli korma di Mekah? Ketika pedagang korma sedang menakar korma,
Ada satu butir korma yang sudah tua jatuh ke tanah. Kau makan itu korma. Kau pikir itu sudah tidak laku. Kau pikir itu sudah busuk. Kau makan seenaknya tanpa izin yang punya. Ini syubhat. Inilah perkara sebutir korma yang jatuh kau makan tanpa izin daripada yang punya. Allah tahan doa-doa. Allahu Akbar. Wa kaifa lana? Bagaimana kita? Nih kata Allah, Musa, mau dikabul doa, jaga perut. Yang kedua, sun jawariyaka anil hasan. Jagalah anatomi tubuhmu dari zalim kepada manusia. Jamaah PT Jasa Marga yang dirahmati Allah. Ada tips 4 bagi kita, cukup kita pegang, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Nih lanjut kagak nih? Meremelek sih. Sallu ala sayyidina Muhammad. Sampai mana itu? Saya lupa tuh. 4 poin, mudah-mudahan turun. Nabi perintah hijrah dari Mekah ke dari Mekah ke exactly Yasrib. Belum Madinah, belum Yasrib. Ini 4 pilar nih, Pak. Untuk menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang asli orang Madinah disebutnya Ansor, orang-orang yang menolong. Yang asli orang Mekah hijrah, Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Sehingga ada degradasi makna hijrah sekarang. Saya sih sepakat aja. Dulu saya kan berapa lama sama Angel Karamo ya Pak. Tapi saya cukupin lah, cuma 2 bulan aja lah Pak. Belaknya mahal. Apa? Ya, jadi orang-orang nih teman-teman artis tuh nyebutnya begini Pak. Yang nggak berhijab jadi berhijab disebut hijrah. Yang biasa dugem akhirnya masuk dugem juga, dunia gemar mengaji. Itu hijrah juga. Yang biasa mabok sekarang mabok baca Quran, kan hijrah juga. Berpindah lifestyle menjadi gaya hidup yang lebih baik syar'i, itu hijrah, masuk kategori itu. Tapi Rasulullah hijrahnya bukan cuma sekedar itu, hijrah batin dan hijrah fisikly. Maka teori, manhaj, metodologi untuk menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor salah satunya dikumpulkan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang akamsi siapa namanya Pak? Akamsi Ansor. Akamsi itu Akamsi anak kampung situ Yasrib, Ansor. Yang pendatang siapa namanya? Muhajirin. Makanya kalau ada Masjid Al Muhajirin itu biasanya orang pendatang yang bikin Jawa, Sunda, Sumatera, Betawi paling 2 ekor. Biasanya saya berapa kali punya dakwah di Masjid Al Muhajirin yang bikin biasa pendatang. Dikumpulkan kaum Muhajirin dan Ansor. Apa Nabi bilang? Ayuhan nas, wahai manusia. Ini belum masuk tema aja Pak. Nabi itu udah mengajarkan kepada kita. Kan biasanya begini Pak ya. Kalau kita nih penduduk asli kaum Ansor, penduduk pendatang Muhajirin, biasanya Bapak Ibu tokoh sepuh yang ada di Yasrib yang saya muliakan, kan kira-kira begitu ya Pak. Nabi enggak. Nabi ingin mengatakan semua itu setara, sehingga yang dikatakan bukan ayyuhal muhajirun wal ansor, tidak. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ayyuhan nas, wahai manusia, tidak membeda-bedakan mana pribumi, mana pendatang.
Ayuhan nas, wahai manusia, kalau kalian mau masuk surga, yang pertama afsyus salam, biasakanlah tebarkan salam. Ini ciri kalau kita mau tahu dia tawadu, rendah hati. Siapa yang duluan untuk menyebarkan salam, luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Duluin. Saudara, saya ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Zaman saya masih muda, saya kan udah tua sekarang mah. 27 sekarang Pak. Ceritanya saya demen nih sama kembang desa. Orang Jombang sono Pak, orang Ciputat, iya kan? Rupanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana di situ kita tinggal, ada seperangkat peraturan yang kudu kita taatin. Kalau ini bukan peraturan, di situ ada macannya yang demen sama ayam beb juga. Begitu kita mau ke sono, begitu kita bahasa kita mau ngelancong begitu, dijegat saya, dijegat saudara, saya sendiri 10 orang, saya sih sejengkal kagak mundur, kabur saya Pak. Tapi ini bercanda, tapi sejengkal saya kagak mundur. Emang niat saya baik, saya maju, saya nggak baca macam-macam, saya inget tuh hadis dari Nabi, saya ucapkan salam. Assalamualaikum Bang. Itu yang kumisnya kayak pagar kabupaten, yang matanya merah kayak bandeng kesiangan, yang mulutnya bau kopiah miring, apa? Jadi lunak Pak. Lu mana Tong? Rumah ini anu. Oh yaudah, bye-bye lu ya. Ini saudara, saya pikir tuh, saya kagak pakai amalan apa-apa. Rupanya kata kiai, jangan lupa assalamualaikum bukan cuma sekedar doa. Salah satu nama Allah al-asmaul husna assalam, ente ucapkan, yang artinya keselamatan. Turun rahmat Allah. Allahu Akbar. Jadi bini saya sekarang Pak yang pertama. Emang udah atu-atunya itu, ya. Yang penting di mana aja ada, ya kan? Tebakan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi-bagi makanan. Kalau bahasa kita sedekah. Assalamualaikum. Kata Nabi begini, kalau kagak mau masuk neraka, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian daripada masuk neraka sekalipun harus sedekah sepotong korma. Korma yang murah ayeuna hiji sabaraha? Oh, 1.000 aya. Umpaminya berarti kalau setengahnya sabaraha? Pak 1.000 bagi 2. Gope. Sedekahlah sekalipun harus gope. Karena kata Nabi, sedekah nolak bala, bencana musibah, sehat panjang umur, insyaallah masuk surga. Mafhum mukhalafahnya, arti sebaliknya, orang yang pelit, medit, koret, buntut kasiran, kutilang pantat kuning, merki. Jangan kata uangnya diminta, dosanya diminta, kagak dibagi. Dosanya. Allahu Akbar. Pelit gak gitu? Maka jangan nunggu di akhirat. Di dunia orang pada enak sama dia, Allah kagak suka sama dia, malaikat jauh sama dia. Mau masuk surga sekalipun cuma sepotong korma, sedekah. Ajaran Nabi kalau punya masak-masakan, lagi masak, maka banyakin kuahnya, kasih tetangga. Jadi bapak tuh kalau maunya masak kolak gitu, kasih tetangga kuahnya aja Pak. Maksudnya apa Pak? Ilokan, ya kita kasih kuah doang. Maksudnya begini, biar kata dikit kebagian rata. Allahu Akbar. Udah berapa tuh? Yang ketiga, iya Pak.
Yang ketiga, kata Nabi mau masuk surga, wasilul arham, sambung silaturahim. Ada orang sama kita nggak suka, like or dislike usually in the world. This is human being. You have to know about that. Ini tadi saya nyarap apaan ya? Bahasa Inggris terus ini. Oh, saya lupa, sandwich 2 biji sama gemblong. Ini hal yang sangat biasa. Nabi mau dibunuh. Nabi dakwah di Taif sudah. Kalau Taif sekarang tuh puncaknya, kalau kita puncak di Cisarua kan. Kalau puncaknya Mekah, Taif dong. So, panas Mekah, masuk Taif adem kayak puncak kita, luar biasa. Nabi dakwah di Taif saudara, bukan disambit saudara. Ketika perang Khandaq, gigi istri Rasulullah patah, darah berkucuran. Allahu Akbar. Nabi hijrah, rumahnya Nabi dimasukin kotoran sapi, kotoran kerbau. Ama Nabi diselakai, ditaruh lagi. Setiap Nabi dakwah lewat satu rumah tingkat, diludahin Nabi. Lewat situ, cuy. Dilihat aja, ya Allah, semoga dapat hidayah. Kalau saya pasangin terasang jangwe itu mah. Besok lagi saudara, diludahin lagi saudara. Sampai punten, sampai reak-reaknya saudara. Hari keempat lewat situ nggak ada yang ludahin. Nabi ngelongok ke atas. Nih, mana langganan? Biasanya ada langganan. Kata satpam di sono, sakit ya Rasulullah. Nggak dakwah tuh Nabi. Pulang ke rumah. Aisyah, tolong bikinin lemper. Mana ada lemper Arab? Nggak apa nih. Itu lemper bid'ah itu Pak. Tolong bikinin bubur. Untuk siapa ya Rasulullah? Langganan sakit. Langganan di mana? Yang biasa ngeludahin abdi. Beli sia. Ulah ya Rasulullah. Tenang-tenang. Udah bikin. Dibikin. Akhirnya sama Nabi disampaikan ke rumahnya itu orang yang biasa ngeludahin Nabi. Tok. Assalamualaikum. Kata itu orang Yahudi. Man bil bab. Siapa? Ana Muhammad. Itu sekujur tubuh Yahudi menggigil. Mampus banget Muhammad, lempangan gua sakit dia datang. Mati. Nggak bisa apa-apa kan? Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, saudara, raut wajah Nabi Muhammad bak rembulan di malam purnama. Senyumnya Rasulullah membuat keluh. Itu bibir seorang Yahudi yang sangat benci dengan Rasulullah. Dipeluk oleh Nabi Muhammad. Kau sakit apa di sana? Kau sakit apa? Dipegang tangannya, diusap keningnya, disuapin oleh Rasulullah. Muhammad, hatimu terbuat dari apa? Sahabat-sahabatku satu pun belum pernah menjengukku. Kau manusia yang paling aku benci, lebih dulu menjengukku Muhammad. Persaksikanlah demi Tuhanmu Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka la rasulullah. Masuk Islam karena keburukan disiram dengan benih-benih kebaikan. Allahu Akbar. Sambung silaturahim. Mau sehat panjang umur, mau berkah rizki, sambung silaturahim. Mau pendek umur, mau buru-buru mati, maka sering-seringlah bermusuhan sama tetangga. Apalagi sering betak kotak masjid sama kotak kuburan. Insya Allah matinya dicekek kuntilanak. Yang terakhir, mau masuk surga kata Nabi, wa sallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di keheningan malam, tahajud, ketika manusia sedang terlelap tidur. Jamaah yang saya muliakan, kerja pulang istirahat, kerja pulang istirahat, libur ngayal, kerja itu aja, itu biasa. Tapi kalau mau jadi manusia biasa, kerja pulang istirahat, ngaji
tidur malam sujud. Itu yang luar biasa. Tidak ada seorang anak manusia diangkat derajatnya kecuali di waktu malam, sekalipun cuma 2 rakaat. Ada satu pepatah, ada satu hadis qudsi. Allah berfirman, "Kadzaba man yadda'i mahabbati wa iza jannal lail nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibihi." Berdusta hamba yang mengaku cinta kepada aku. Ini kalau saya tanya Pak, yang hadir di sini cinta sama Allah enggak? Cinta sama Rasulullah enggak? Saya yakin, sebab dari tampang-tampangnya ahli ibadah semuanya. Dari tampang-tampangnya ini banyak uang semuanya. Tapi kok banyak masalah semua ini? Nah, sudahlah, masing-masing aja dah. Sudah ada golongan manusia dianggap pembohong sama Allah. Bohong. Berdusta seorang hambaku yang mengatakan dengan lisannya, aku cinta kepada Allah. Ketika malam gelap gulita, nama anni, dia tidur terlelap meninggalkanku. Bukankah seorang kekasih akan mendambakan selalu berdekatan dengan sang kekasih? Dulu zaman ayang beb baru pulang udah SMS zaman dulu mah. Aa kangen sama baru ketemu udah kangen lagi aja, pengen ketemu terus, kan begitu Bang, iya kan? Allah kekasihnya orang yang beriman. Setiap kekasih pasti ingin mendambakan dekat dengan sang kekasih. Di mana waktu itu pacaranlah sama Allah di sepertiga malam terakhir. Kalau tidak, bohong. Oleh sebab itu, pas jam 1 dan cuma air putih doang, gak usah lama-lama lah ya. Mudah-mudahan 4 perkara ini kata Nabi. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, sedekah makanan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, sholat malam. Tadkhulul jannah bisalam, pasti kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Cukup ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.